Senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama kami, saya Pendeta Leonus Larosa dan istri saya, Esther Kristiana. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan, untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung yang berkenan kepada Tuhan, The Great Marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini juga melibatkan komunitas pasutri, dan pada malam ini, pada episode kali ini kita akan bersama-sama dengan komunitas by Jim Bill Great Marriage dari Jakarta. Selamat malam rekan pasutri dari komunitas by Jim. Topik kita dalam episode kali ini adalah perintah untuk saling menyempurnakan. Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus, akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia. Percakapan kita kali ini adalah bagian pertama dari serial Fondasi Pernikahan. Kami akan segera memulai penjelasan tentang perintah untuk saling menyempurnakan. Kami ingin mulai materi ini dengan sebuah pertanyaan sederhana yang biasa kami sampaikan atau saya sampaikan dalam ceramah-ceramah sebenarnya. Siapakah yang lebih dulu diciptakan oleh Tuhan, laki-laki ataukah perempuan? Ya. Dalam penciptaan menurut Alkitab, siapakah yang lebih dulu diciptakan oleh Tuhan, laki-laki kah atau perempuan? Nah, dalam banyak kesempatan memimpin pembinaan keluarga, pertanyaan ini biasanya dijawab dengan sangat tegas dan spontan bahwa laki-lakilah yang pertama kali diciptakan. Nah, ketika saya meminta untuk menunjukkan dari manakah sumber jawaban itu, maka peserta serta-merta menjawab kitab Kejadian. Ketika saya tanyakan lebih lanjut pada bagian manakah kitab Kejadian mengemukakan hal ini, mereka lalu sibuk mencari ayat yang dimaksud. Satu dua orang menunjukkan ayat tertentu, lalu saya minta mereka untuk membacakan ayat yang mereka tunjuk itu, dan mereka akhirnya menjadi bingung pada teks yang mereka baca sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menunjukkan ayat yang secara tegas menyatakan bahwa laki-laki diciptakan lebih dulu dari perempuan. Nah, mari kita lihat misalnya ayat 7 dan 18 dari Kejadian pasal yang kedua, yang biasa ditunjuk sebagai landasan pandangan bahwa laki-laki diciptakan lebih dulu dari perempuan. Kalau kita membaca ayat ini dengan teliti, maka kita pasti dapat menemukan bahwa yang Allah ciptakan adalah manusia. Dalam bahasa Ibrani adalah Adam, men. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini dalam Kejadian 2 pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari Kejadian 2 ayat 18 begini bunyinya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia, perhatikan kata manusia, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam kedua ayat ini, ya, jelas bahwa pada mulanya Tuhan Allah menciptakan manusia. Tidak dikatakan Tuhan Allah menciptakan laki-laki. Tuhan Allah menciptakan manusia, tak dikatakan menciptakan laki-laki. Nah, ini sejalan dengan tuturan penciptaan manusia dalam kisah pertama, yaitu Kejadian 1 ayat 27. Di sana tertulis demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini sangat jelas mengemukakan bahwa Allah mencipta laki-laki dan perempuan secara serentak. Siapakah manusia itu? Yaitu laki-laki dan perempuan. Tadi kalau kita lihat ayatnya tadi, maka Allah menciptakan manusia itu
manusia yang menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan mereka. Jadi diciptakan berbarengan. Yang segambar dengan Allah itu ialah laki-laki dan perempuan. Nah, kalau begitu, mengapa muncul kesan bahwa laki-laki diciptakan lebih dulu, baru kemudian perempuan? Dari mana asal muasal pemahaman, pengertian, cara pandang seperti ini? Nah, pada hemat saya, sumber kesalahpahaman ini adalah Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23. Ya, Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Dalam teks ini, dalam Kejadian 2 21 sampai 23 ini dinyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dari tulang rusuk. Dalam Alkitab terjemahan lama yang disebut wasiat Jang Lama, ya, dikatakan bahwa perempuan diambil dari tulang rusuk Adam, dari tulang rusuk Adam. Nah, Adam inilah ya yang menjadi sumber kesalahpahaman itu. Mengapa? Karena Adam oleh kebanyakan orang dipandang sebagai nama diri. Adam oleh sebagian besar orang dipanggil sebagai nama diri. Dan orang yang bernama Adam biasanya memang adalah laki-laki. Adam Smith, ya. Adam, kalau ada orang bernama Adam pasti laki-laki. Dan karena ini dianggap sebagai nama diri, maka akhirnya dipersepsi dari tulang rusuk laki-laki lah perempuan itu diambil. Ya. Jadi sekali inilah menjadi salah paham, muncullah kesalahpahaman bahwa perempuan diambil dari laki-laki. Padahal kata Adam ini bukanlah nama orang, bukan nama orang. Adam dalam terjemahan lama yang disebut Adam dalam terjemahan lama dari Alkitab berbahasa Indonesia tadi apa? Wasiat Jang Lama itu, Adam di situ adalah pengambil alihan langsung dari kata Adam yang terdapat dalam teks berbahasa Ibrani. Nah, kata Adam dalam teks berbahasa Ibrani bukanlah nama diri, bukan nama diri. Ya. Kata Adam dalam bahasa teks bahasa Ibrani adalah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, maka Adam itu terjemahannya adalah manusia. Adam dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah manusia. Jadi perempuan yang dibuat dari tulang rusuk manusia yang dicipta pada awal penciptaan alam semesta versi Kejadian 2 itu adalah ya laki-laki. Makna kata adalah manusia, bukan laki-laki. Makna kata Adam akan terlihat dalam hubungannya dengan asal muasal manusia itu. Manusia menurut Kejadian 2 ini diciptakan dari debu tanah, dari debu tanah. Manusia diambil dari debu tanah, Adam diambil dari debu tanah. Nah, debu tanah adalah terjemahan kata Adamah, ya. Adamah. Perhatikan yang saya bold itu, Adamah dalam bahasa Ibrani. Di sini terlihat suatu permainan kata. Adam dibentuk dari Adamah. Adam dibentuk dari Adamah. Perhatikan selagi bahwa dalam kata Adamah terdapat kata Adam. Dalam kata Adamah terdapat kata Adam. Dalam tanah terdapat manusia. Dengan permainan kata seperti ini, penulis Alkitab hendak mengatakan bahwa ada keterkaitan yang erat antara manusia dengan tanah. Manusia dengan tanah. Antara Adam dengan Adamah. Manusia yang berasal dari tanah itu pada akhirnya akan menyatu dengan tanah. Ya, atau kembali kepada tanah. Karena ia memang berasal dari tanah. Makanya kalau orang meninggalkan dimakamkan dari debu kepada debu. Dari tanah kembali ke tanah. Mengapa? Karena ia berasal dari tanah. Adamah. Adam berasal dari Adamah. Nah, dari uraian ini kiranya menjadi jelas bahwa yang Tuhan Allah ciptakan pada mulanya adalah manusia. Tak disebutkan bahwa itu laki-laki, manusia. Laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi jelas dalam Alkitab terjemahan baru misalnya yang kita pakai sekarang ini. Ya, dalam terjemahan baru mengenai kisah penciptaan versi Kejadian 2, nama Adam sudah tidak kita temukan lagi di situ. Nama Adam sudah diganti dengan manusia. Karena memang begitulah terjemahan yang semestinya. Jadi, manusia utuh, manusia sempurna yang diciptakan Allah, itulah yang dibuat tidur nyenyak oleh Allah.
Ya, jadi ingat, manusia itu bukan laki-laki yang dibuat tidur nyenyak. Manusia itulah yang dibuat tidurnya oleh Allah ketika Allah menjadikan perempuan atau mengambil tulang rusuk. Dari tulang rusuk manusia itulah Allah membuat perempuan. Dari tulang rusuk manusia itulah Allah membuat perempuan. Dengan demikian, manusia yang tadinya utuh seperti Allah menciptakan, yang tadinya sempurna, kini tidak sempurna lagi sebagai manusia. Sebab salah satu rusuknya sudah diambil dan dijadikan perempuan. Ya. Manusia yang kini telah diambil tulang rusuknya itu, ya, manusia yang sudah diambil tulang rusuknya itu tentu tidak lagi dapat disebut sebagai manusia yang utuh, manusia yang sempurna. Ya. Manusia yang sudah tidak sempurna, yang tidak utuh inilah nanti yang disebut sebagai laki-laki yang sudah diambil, dan tulang rusuk yang akhirnya jadikan manusia itu adalah disebut perempuan. Dalam Kejadian 2 ayat 23b, kita dapat membaca bahwa manusia yang tidak lagi sempurna karena sudah diambil tulang rusuknya itu disebutkan laki-laki. Secara lengkap ayat ini berbunyi begini. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ia akan dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Siapa yang ngomong ini? Adam, manusia yang sudah diambil tulang rusuknya. Penamaan ini akan mendapat makna yang dalam jika kita mendengarkannya dalam bahasa Ibrani. Kalau tadi ingat ada keterkaitan antara manusia dengan tanah, Adam, Adamah, maka lihatlah juga permainan kata dalam menyebutkan perempuan yang laki-laki. Nah, dalam teks Ibrani dikatakan bahwa ia, perempuan itu disebut Isya. Ya, perhatikan itu yang saya bold itu disebut Isya. Ya. Ya. Ini kembali sebab ia diambil dari Ish. Ia disebut Isya karena ia diambil dari Ish. Ya. Dalam kata Isya ada Ish. Ini kembali sebuah permainan kata yang menunjukkan keterikatan, kesatuan yang sangat erat antara laki-laki dan perempuan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, permainan kata ini masih terlihat sebenarnya dengan baik. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut woman karena diambil dari men. Ia disebut woman karena diambil dari men. Woman, men. Tadi ish, isya, ish. Tetapi ketika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, permainan kata yang sara dengan makna ini menjadi hilang. Disebut perempuan karena diambil laki-laki. Kagak ada hubungannya. Dalam bahasa Ibrani Isya, ish ada hubungan. Bahasa Inggris woman, men ada hubungan. Dalam bahasa Indonesia perempuan dan laki-laki tidak ada. Maka ada beberapa yang mengusulkan bahwa untuk menjaga keterkaitan ini, maka ada baiknya terjemahannya diubah menjadi ia disebut perempuan karena diambil dari empu. Empu itu difahami sebagai laki, empu gandring, empu tantular. Ya, ia disebut perempuan karena diambil dari empu. Nah, kalau ini terjemahannya, maka berpadananlah dengan terjemahan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Dengan penamaan dan permainan kata ini, penulis Alkitab hendak mengatakan bahwa laki-laki saja bukan manusia yang sempurna, bukan manusia yang utuh. Perempuan saja pun bukan manusia yang sempurna, bukan manusia yang utuh. Ketidaksempurnaan inilah yang mendorong manusia bergerak untuk kembali bersatu. Seorang laki-laki menurut Kejadian 2:24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Adam diambil, tidak ada lagi Adam, yang ada adalah Isya. Ya, lalu Ish bergerak kembali ke Ish, menyatu. Nah, itulah manusia menjadi Adam kembali. Nah, ini menerangkan mengapa manusia itu lebih dekat kepada pasangannya daripada kepada keluarga asalnya. Kita ini suami istri lebih dekat.
Saya lebih dekat kepada Esther daripada kepada adik saya atau orang tua saya kalau mereka masih hidup. Karena memang begitulah diciptakannya. Ya. Ya. Nah, apakah implikasi penjelasan teks ini atas hubungan laki-laki dengan perempuan? Ya, implikasinya pertama, laki-laki dan perempuan adalah sepadan, sederajat, saling berhadapan. Setiap orang yang menghormati Alkitab sebagai kitab suci perlu memandang laki-laki dan perempuan adalah sederajat, setara. Tentu dengan segala perbedaan yang tersertakan di dalamnya. Bukan hanya itu, setiap orang yang percaya pada kisah penciptaan ini perlu mendukung dan terlibat aktif dalam setiap usaha atau gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Usaha membangun hubungan laki-laki dan perempuan mulai dari pertemanan, pacaran, pertunangan, menuju penyatuan dalam ikatan perkawinan harus dibangun di atas asas kesetaraan ini. Tanpa perempuan, laki-laki bukan manusia utuh seperti Tuhan menciptakannya. Tanpa laki-laki, perempuan bukan manusia yang utuh sebagaimana Allah menciptakannya. Hubungan suami istri harus dibangun dalam kesetaraan. Suami tidak lebih tinggi dan lebih berkuasa dari istrinya. Istri pun demikian terhadap suaminya. Implikasi yang kedua, kita perlu memahami proses penyatuan laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan dalam rangka saling menyempurnakan. Janji setia antara laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain seumur hidup adalah dalam rangka memberi diri untuk menyempurnakan pasangannya, sehingga pada gilirannya keduanya menjadi sempurna. Kalau kita melihat perjalanan hidup manusia sejak lahir, maka kita akan menemukan bahwa hasrat untuk dekat dengan sesama yang berbeda jenis kelamin ini sesungguhnya sudah terjadi sejak kecil. Ketika masih kecil, kebutuhan akan lawan jenis ini dapat terpenuhi dari ayah dan ibu. Namun ketika anak bertambah besar, hal-hal yang mereka perlukan dari lawan jenis untuk menyempurnakan kemanusiaan mereka itu tidak lagi dapat dipenuhi dalam hubungan ayah anak atau ibu dan anak. Maka mereka mulai mencari laki-laki atau perempuan dalam pergaulan. Kemudian berkembang menjadi pacaran, dan setelah yakin bahwa itu adalah tulang rusuknya, maka mereka pun memutuskan untuk menikah. Dalam pernikahan itu mereka dapat mencapai kesempurnaan mereka sebagai manusia. Namun perlu diingat, hasrat dan usaha untuk menyempurnakan itu mesti terjadi dalam proses memberi diri, bukan melebur diri. Memberi diri, bukan melebur diri. Artinya, perempuan mempersembahkan seluruh keistimewaan dan keunikan keperempuanannya untuk suaminya. Dan laki-laki mempersembahkan seluruh keunikan dan keistimewaan kelaki-lakiannya untuk istrinya. Karena itu, salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah perkawinan adalah ketika setelah menikah, dua orang yang menyatu ini mengalami perkembangan dalam semua hal. Seperti dikatakan kitab Pengkhotbah, berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi ketika orang menikah, keduanya secara keseluruhan harus lebih baik dibanding sebelumnya. Berdua lebih baik daripada sendiri. Sesudah menikah, karir harus semakin baik. Hubungan dengan keluarga pun harus semakin baik. Kenyamanan diri harus semakin baik.
pelayanan dan hubungan dengan Tuhan harus semakin baik. Kalau yang dialami adalah sebaliknya, maka mesti ada yang salah dalam menjalani hidup atau karir perkawinan itu. Yang ketiga adalah kebersatuan laki-laki dan perempuan adalah perintah Allah. Perintah Allah. Ya, sekali lagi, kebersatuan laki-laki dan perempuan adalah perintah Allah. Allah lah yang menanamkan dalam diri laki-laki dan perempuan kerinduan untuk bersatu dengan pasangannya. Maka perkawinan adalah perintah Tuhan. Perkawinan adalah perintah Tuhan. Perkawinan adalah rencana Allah bagi manusia. Karena perkawinan adalah rencana dan perintah Tuhan, maka perkawinan harus dijalankan, dihidupi sesuai dengan rencana Tuhan. Relasi suami istri dalam perkawinan harus dijaga kekudusannya. Suami dan istri harus terus-menerus menjaga diri sehingga kesucian dan keutuhan perkawinannya itu tetap dapat terjaga. Siapa dan apapun yang mengancam kesucian perkawinan, yang mengancam keutuhan keluarga, patut dilawan. Saya ulangi. Siapa dan apapun yang mengancam kesucian perkawinan, siapa dan apapun yang mengancam keutuhan keluarga, patut dilawan. Kalau pekerjaan mengancam kesucian dan keutuhan hubungan suami istri, maka pekerjaan itu patut dilawan. Kalau keluarga asal kita, entah adik, kakak, orang tua kita, kalau keluarga asal kita mengancam kesucian dan keutuhan hubungan suami istri, maka keluarga itu patut dilawan. Kalau gereja mengancam kesucian dan keutuhan hubungan suami istri, kalau pelayanan di gereja, keterlibatan di gereja mengancam keutuhan relasi suami istri, maka gereja patut dilawan. Kegiatan itu, keterlibatan itu patut dilawan. Sekali lagi, siapa dan apapun yang mengancam kesucian dan keutuhan relasi suami istri patut dilawan. Sebab apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lebih daripada itu, atau di atas semua itu, karena kebersatuan suami istri adalah perintah dan pemberian anugerah Tuhan, maka setiap orang harus memandang dan menempatkan pasangannya sebagai yang terbaik. Setiap orang harus memandang dan menempatkan pasangannya sebagai yang terbaik. Sebab bukankah setiap pemberian Tuhan adalah baik? Bukankah setiap yang Allah berikan adalah yang terbaik? Karena istri atau suami adalah pemberian Tuhan, karena istri dan suami adalah pemberian Tuhan, maka ia adalah yang terbaik bagimu, yang terbaik bagiku. Bersumber dari perintah-perintah firman Tuhan tadi, maka sekali lagi, siapapun yang telah menikah harus menempatkan pasangannya sebagai yang terbaik, karena itu adalah pemberian Tuhan. Dialah yang membuat hidupmu menjadi kembali utuh. Dialah yang membuat hidupmu menjadi kembali sempurna. Tidak ada seorang pun yang lain di luar itu. Tak ada siapapun yang lain yang mampu membuat dirimu utuh sebagaimana Allah menciptakannya kecuali istrimu. Kepenuhan kehidupan kita dapatkan melalui pasangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, rekan pastor, sampai di sini penjelasan kami tentang topik kita, perintah untuk saling menyempurnakan ini. Kita akan melanjutkan dengan berdiskusi bersama tentang topik kita. Sementara rekan pastor menyiapkan pertanyaan atau opini atau sharing, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, GKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kini saatnya kita berdiskusi dan saling berbagi. Topik kita adalah pernikahan sebagai perintah untuk saling menyempurnakan. Rekan Pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan, sharing atau komentar melalui chat room yang sudah tersedia. Ya, silakan. Pak Arlianus, saya nggak tahu, saya kurang jelas yang tadi pertama itu kalau laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Nah, kemudian apakah dia tadi kalau nggak salah dengar, ini saya kurang jelas, apakah dia jadi lebih nggak dekat dengan keluarganya, tapi lebih dekat dengan keluarga pihak perempuan, atau gimana itu? Bukan. Jadi, ketika orang sudah menikah, ya jadi mengapa kita lebih dekat kepada istri atau suami daripada kepada keluarga asal? Ya, kita ini kan saya lebih dekat kepada Esther daripada kepada ayah saya kalau masih ada dong. Kepada adik saya pasti lebih dekat dengan Esther. Mengapa? Karena dari sononya yang setubuh, yang satu daging itu bukan satu saya, bukan satu daging dengan papa mama saya, bukan. Saya satu daging dengan siapa? Istri. Dengan Esther. Itu menerangkan mengapa ya kita kalau harus memilih, jadi kalau harus misalnya harus memilih nih, jangan sampai dan nggak boleh sebenarnya memilih ini. Memilih antara istri sama orang tua, pilih mana? Pilih siapa? Ibu Lea kalau milih antara Yos dengan papa mama, pilih siapa? Pilih Yos, Pak. Yep. Benar. Ya. Kalau itu lagi dalam keadaan baik, Pak. Iya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Oh iya Pak. Ya. Paham Pak. Sama. Michelle, Maria, siapa lagi? Kalau harus milih siapa? Karena yang sedaging dengan saya ya ini, bukan yang lain. Bukan berarti kita nggak hormat sama orang tua loh ya, bukan. Ya. Nanti kapan-kapan kita ngomong soal gimana kepada mertua lah. Ya. Tapi sekali lagi itu jelas. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Bersatu dengan istrinya. Mengapa kita bersatu? Karena kita tadinya satu. Manusia tadinya satu kan. Tadi saya bilang Adam. Lalu Adam ini, manusia ini diambil tulang rusuknya. Bukan Adam lagi dong. Adam minus. Minus tulang rusuk. Yang minus ini disebut ish. Man. Ya, man. Ini, tulang rusuk ini dibentuk juga manusia, namanya siapa? Isya. Woman. Siapakah Adam? Ya kalau man dan woman menjadi satu. Keutuhannya ada di situ. Sekali lagi, mengapa meninggal? Coba, ini kan sebenarnya sesuatu yang luar biasa.
kita mau bukan hanya dikatakan kan laki-laki kalau dalam Alkitab ya. Walaupun prakteknya sebenarnya perempuan dibawa ke rumah laki-laki, bukan laki-laki ke rumah perempuan loh prakteknya. Mengapa disebut begitu? Ya karena itu tadi, bersatu dengan pasangannya. Kita rela meninggalkan yang melahirkan kita. Kita rela meninggalkan yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, mungkin yang memodali kita kalau kita berbisnis. Kan rada aneh itu dan kurang ajar sebenarnya. Nggak tahu berterima kasih. Tapi mengapa itu kita lakukan? Karena ada sesuatu dalam diri kita yang memanggil kita, bersatu dengan dirimu yang sebelahnya. Karena dari sono kamu satu. Sekali lagi, ini saya nggak mengatakan kita tidak hormat sama orang tua. Tetap berlaku hukum hormatilah ayah dan ibu. Itu berlaku sampai ke kapanpun. Kita kan semua nih anak, ya. Ini yang senior kayak Pak Hadi, Bu Grace, Bu Tina, Pak Lilo, Bu Tina yang senior kita kan anak juga kan, Bu? Anak dari orang tua, ya. Saya nggak punya orang tua lagi, tapi saya tetap anak dari orang tua saya dulu. Kita semua anak, kita mengalami hal yang sama. Ya, yang pada episode yang lalu kan Pak Hadi sempat singgung ini kan. Ya, memang begitu, lepaskanlah anakmu, lepaskanlah. Ya, karena begitulah hukumnya. Bukan mendekat dengan kita, ia meninggalkan kita untuk bersatu dengan istrinya. Karena memang Tuhan merancangnya seperti itu. Oke, terima kasih boleh ya. Jadi saya bisa menjelaskan dengan lebih tegas ya. Ada lagi? Ya, Bu Grace. Bu Grace, silakan Bu Grace. Tadi menyambung Pak Arianus kan menjelaskan kita nih yang sebagai anak, ya, kan dulunya punya orang tua gitu ya. Oke, sekarang kita paham. Nah, pertanyaannya nih, belum tentu orang tuanya tuh punya pemahaman yang sama dengan yang apa tuh namanya yang sekarang kita anut ini loh, apalagi tuh kalau sampai artinya nih mungkin si anak nih udah oke memahami ini ya, dia bersatu dengan istrinya atau bersatu dengan suaminya lah katakan ya. Tapi orang tua belum tentu, Pak. Belum tentu maksudnya mempunyai itu yang saya maksud pemahaman melepas. Artinya kan dia melepas dalam tanda kutip ya. Karena dia udah bersatu dengan pasangannya gitu. Nah, ini yang menjadi sulit, Pak. Bagi biasanya nih kalau yang saya amati itu justru yang sulit tuh bagi suami ya, karena jadi terjepit ya kalau timbul masalah nih, orang tua tidak memahami untuk melepas sepenuhnya anaknya untuk bersatu dengan istrinya, sementara istri itu merasa gimana ya, itu timbul masalahnya di situ, Pak, kalau menurut saya sih. Jadi pemahaman itu bukan diberikan juga kepada yang akan menjadi satu ini atau si anak, tetapi juga kepada orang tua, itu penting. Ya. Saya menangkap, Bu. Jadi memang betul bahwa tidak banyak orang tua yang memahami hal ini. Ya, tidak banyak orang tua yang memahami hal ini. Tentu gereja, para pendeta yang memimpin mempersiapkan mempelai untuk menikah pada saat yang sama kan punya tanggung jawab untuk mempersiapkan orang tua, ya. Makanya saya dulu kalau memimpin persiapan pernikahan, saya pasti panggil orang tua. Saya kasih tahu mereka, anakmu udah mau menikah ya. Mereka itu keluarga baru. Anggaplah tidak ada hubungan denganmu. Rada kejam memang ngomongnya, ya. Tapi harus dikatakan. Tapi gini, mungkin kita nanti kapan-kapan ngomong bagaimana semestinya orang tua merespons ini. Karena kalau dengar dari Bu Grace tadi kan, kayaknya yang bermasalah ini adalah antara orang tua si suami dengan istrinya. Ya, itu yang ya. Jadi istri dengan mertuanya. Biasanya perempuan. Saya nggak tahu kenapa, tapi
Saya nggak tahu kenapa begitu, mungkin kan perlu penelitian ya. Ya. Tapi bersyukurlah mungkin di antara kita ini nggak ada yang bermasalah dengan para mertua ya. Hopefully seperti. Jadi gini. Tetapi kan kita ngomong sekarang begini. Kita kan saling menyempurnakan. Kita mesti menolong pasangan kita untuk mengalami kepenuhan. Jadi kita konsentrasi pada pernikahan kita. Ketika konflik-konflik misalnya atau kesalahpahaman ya terhadap ya mertua, saya nggak suka istilah itu sebenarnya. Ya, karena saya nggak pernah panggil mertua soalnya mami, saya selalu panggil mami. Ya, saya nggak panggil mertua. Itu ketika saya menikah itu ibu saya karena kami udah jadi satu daging kan. Ya, jadi kalau ada konflik-konflik maka kita harus saling mengingatkan suami istri, saling mengingat bahwa apakah pertengkaran-pertengkaran yang terjadi itu membuat relasi kita semakin bagus apa tidak? Perlu diberi perhatian apa enggak sih? Yang pertama. Yang kedua, kita mesti mengingat bahwa misalnya andaikan ada sesuatu misalnya orang tua saya intervensi dalam hidup saya setelah saya menikah, ya misalnya, maka Esther harus belajar atau perlu belajar untuk memahami bahwa ya memang tidak mudah bagi mama saya atau papa saya, terutama mama lah biasanya begitu kan ya, atau mama papa saya untuk melepaskan. Mengapa? Kan mereka bersama saya membesarkan saya. Misalnya kalau saya menikah usia 30 tahun, berarti 30 tahun loh di sono. Kalau saya menikah 20 tahun, 20 tahun loh saya di sono. 20 tahun saya itu mereka milik mereka dalam tanda kutip. Sekarang tiba-tiba milik mereka itu pergi saja. Apalagi kalau anaknya juga kurang bijaksana, begitu menikah langsung jacrung. Nggak peduli lagi sama orang tua. Nah, ini mesti difahami. Ya, perlu difahami. Kalau istri memahami itu, maka sebenarnya kecuali kalau ada mertua yang memang rada ekstrim, ya istimewa lah kita bilang lah. Ada mertua yang istimewa ya. Tapi kalau hanya kadang-kadang intervensi, misalnya kadang-kadang ini yang kecil-kecil masih dia kirimin makanan, itu kan bisa menyinggung. Kayak gue nggak bisa masak, apalagi kalau mertua lebih jago masak dan disindir-sindir menantunya misalnya. Nah, apakah sindiran itu perlu direspon apa enggak? Kalau direspon kan tidak akan menolong kita. Yang penting bahwa meskipun mama saya kasih kirim makanan yang paling enak, tetap bagi saya istri saya yang utama. Sejauh dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh atau intervensi mama saya itu dalam hidup kami itu tidak membuat saya lebih mengutamakan mama saya daripada dia, mestinya harus dia merasa aman. Yang celakanya adalah kalau mertua atau mama saya, papa saya intervensi dan saya lalu mungkin tanpa sadar atau apalagi kalau sadar lalu memang mengutamakan orang tua saya daripada istri saya. Nah, itu yang salah. Ketika ada mertua terlibat, kan kita saling menyempurnakan nih. Ya, kamu yang utama, kamu yang terpenting. Kamu merasa nggak kamu yang terpenting dalam hidup, bukan mama saya? As long as dia merasa itu, mestinya tidak ada persoalan. Jadi sayanya yang harus bijaksana, yang tadi bilang kejepit itu yang harus bijaksana. Ya, enggak kok. Bukan hanya ngomong enggak kok, kamu yang utama, tapi memang saya perlihatkan bahwa dialah yang utama. Ya. Karena dia mencintai saya, tentu dia tidak ingin juga saya berantem dengan mama saya, pasti nggak ingin. Kecuali juga ini istri yang istimewa juga. Ya, kalau ada istri istimewa dengan mama yang istimewa, memang dua-dua yang istimewa susah ketemu. Ya, kita berharap jangan terlalu istimewa lah, yang biasa-biasa saja. Mau tambahin? Jadi sementara respon saya begitu, Bu Grace. Nanti kapan-kapan kita ngomong khusus lah soal melepas. Ya, karena ya sudah ada yang udah melepas, dan kayak saya ini kan mungkin 5 tahun ke depan mereka sudah mulai belajar mesti melepas juga. Ya. Kan kalau Pak Hadi, Bu Grace, Pak Dilo, Bu Tina udah teruji kan? Ya. Pak Yos Bulaya masih baru mulai. Kalau saya belum mulai sama sekali, ya. Ya.
Jadi saya ngomong secara teorinya begini. Apakah saya berhasil nanti juga? Nah, kita waktu akan membuktikan. Apakah kami berhasil ini melepas? Ya, tapi sekali lagi nanti kapan-kapan kita ngomong tentang bagaimana melepas sebenarnya. Pak Sutri melepas anak-anak. Bukan melepas, Pak, menyapih. Tapi kayak minum susu ya. Iya, udah nggak minum susu lagi, disapih, Pak. Ada lagi? Pak, setelah kita dengar materi ini, kalau bagi kita yang pasangan yang belum punya anak, maksudnya belum punya anak yang sudah mau menikah, ya, kita dengarnya, saya sendiri kalau melakukan apa yang kita pelajari sekarang, kayaknya agak berat ya. Maksudnya pilihannya itu, ya. Ini kita sudah istilahnya udah ikut by gym, yang kita sudah mengerti bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, ya. Itu aja masih kalau seandainya suruh milih, saya milih istri atau orang tua, itu masih ya mau dibilang 50-50 ya. Nah, ini apalagi yang mungkin pasangan-pasangan yang sudah punya anak, yang sudah nikah, itu anak-anaknya udah nikah gitu. Dan materi ini diterapkan kira-kira berapa persen, maksudnya keikhlasannya, ya, itu berapa persen itu. Karena ini kalau saya pelajari, kalau dari saya sih materi ini kalau kita mau melakukannya dengan baik ya, mungkin setelah iman kita juga sudah tumbuh dengan baik, ya, dan kita pembinaan suami istri ini dengan baik, mungkin perlahan materi ini kita bisa terapkan dengan baik. Kalau enggak, kayaknya berat sekali, Pak. Gitu. Karena ini kita bicara pasangan ini kan cuma hanya teks ya, teks dan juga iman aja yang buat kita bisa melakukannya. Sedangkan orang tua yang kita rasakan dari kecil, ya kan, kasih sayangnya yang begitu besar ke kita, kita mau istilahnya paling tidak mau samain dengan pasangan kita, ini kayaknya berat benar. Nah, ini mungkin ada pasangan yang sudah punya anak, yang sudah nikah, itu mungkin bisa seringkan itu kepada kita supaya mungkin apa yang perlu kita siapkan supaya mungkin materi ini kita bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih, Pak. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing merespon Lambert? Saya boleh sharing, Pak? Ya, silakan, Bu. Kalau saya udah merasakan anak saya kan dua-duanya sepasang lagi ya, Pak ya, maksudnya itu jadi satu anak pria ya, satu yang anak wanita gitu ya. Nah, sebegitu jauh saya dan Pak Hadi ya itu tadi yang Pak Lambert bilang ya, kalau mau dibilang persentase ya kami berusaha sedemikian, Pak, dan saya boleh dibilang itu tadi yang saya dengar pasangan muda yang waktu Bina Pranikah mengatakan kalau sampai kami bercerai bagaimana, karena mertua bukan karena pilwil, itu saya rasakan, Pak. Kalau kita tidak berusaha mengimbangi, ketemu dengan besan yang ini, Pak, wah, itu saya rasakan dengan Pak Hadi, Pak. Jadi pasti bisa, Pak Lambert ya, kalau menurut saya ya pasti bisa. Ya mungkin nggak sempurna 100% ya. Ya banyak pergumulan, iya. Nah itu tadi yang saya bilang, makanya mertua ini nih, calon mertua lah katakan ya, kalau Pak Lambert mungkin calon mertua, kalau Betina, Pak Dilo udah mertua. Harus menyamakan persepsi ini, itu yang saya bilang, menyamakan persepsi. Kalau kita sama-sama persepsi antara besan ya, maksudnya antara kedua mertua ini, itu akan lebih indah, Pak. Akan lebih bisa, dan
kita sih dalam hati gini, mana ada sih waktu pertanyaan itu kalau kami sampai bercerai, kita tega nggak kita melihat anak kita sampai bercerai gitu? Ini ya sekalipun mengatakan bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh manusia menceraikan, tapi kenyataan itu Pak, apalagi di zaman milenial sekarang nih, itu banyak sekali yang seperti itu ya. Jadi kita, kalau saya bilang saya dan Pak Hadi itu mengalami, berusaha semaksimal mungkin, dan ya memang belum selesai ya, maksudnya bukan belum selesai, belum ini, tapi demi itu yang satu yang kita ingin kuncinya, demi untuk kebahagiaan keutuhan rumah tangga anak-anak kami gitu ya. Kan itu aja yang kita tanamkan, sehingga kita bukan dibilang kunci keberhasilan ya, kan keberhasilan itu kan nggak ini Pak ya, relatif. Itu makanya saya kan tadi di awal itu kan saya mohon Pak Arlianus tuh bahwa tolong Pak, kalau boleh tuh tidak hanya percakapan dengan orang tua itu hanya sesaat sebelum sebelum perkawinan, kan paling 2 kali ya, tapi sulit karena memberi penjelasan kepada orang, apalagi yang udah usianya udah orang tua gitu ya, apalagi di timur gitu ya, orang tua itu right or wrong, aku adalah orang tuamu gitu loh. Jadi ini bukan perkara nggak mesti mengerti misalnya istri mesti mengerti suaminya, bukan, tetapi kalau itu tuh sudah contoh nih, misalkan kalau keuangan diatur. Nah, sekarang saya tanya, itu contoh tuh Pak. Dan orang tua mengatakan itu persepsinya, nggak apa-apa, anak saya itu mengatur keuangan, saya ngajarin, saya ingin dekat. Salah nggak? Nggak salah sih sebetulnya kalau dia itu. Tapi apakah pasangan bisa menerima keuangan rumah tangga loh Pak? Terus mendidik anak juga. Nah itu yang kalau saya menangkap kan mungkin yang Pak Arlianus bilang itu bahwa harus utuh. Apa tuh Pak namanya tuh utuh, seutuhnya ya, kalau udah menjadi satu tuh seutuhnya gitu ya, kesempurnaan. Jadi artinya tuh urusan yang sangat sangat ini ya, misalnya mendidik anak gitu ya, ya biarkan itu, kita juga harus ya agak nggak boleh saya sih berusaha untuk ngerem ya. Terus mengatur keuangan, karena kan di setiap percakapan sebelum pernikahan kan ditanya apakah sudah, kan pertanyaan gitu begitu ya Pak ya, para manusia, maksudnya apakah kalian sudah tahu bagaimana, apakah harta bersama ataukah bagaimana mengelola keuangan gitu, itu masing-masing gaji udah tahu, itu kan pertanyaan-pertanyaan di bina pernikahan begitu ya. Tapi kenyataannya juga ada orang tua yang maksudnya karena ingin dekat, terus ingin mengajari anaknya bla 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 bla. Nah itu kalau menurut saya karena ketidaktahuan mereka nih akan konsep bahwa ini rumah tangga yang baru ini harus benar-benar dia harus seutuhnya mereka itu, biarkan mereka gitu loh, mau nanti keuangannya bagaimana kayak gitu terserah gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, saya berusaha nih dengan Pak Hadi menerapkan itu tuh, tapi kan kalau hanya sepihak aja kan nggak bisa Pak, maksudnya itu kan besan ini kan dua belah pihak gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kuncinya di ini Bu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di kita nih, di suami istri. Ya, kalau bertolak dari topik kita malam ini misalnya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanya pada diri kita ketika ada intervensi dari luar, termasuk dari orang tua kita. Yang pertama ialah, kalau dari bahan kita malam ini, apakah misalnya pengaturan keuangan dan sebagainya tadi, atau mengatur macam-macam, apakah itu mengancam kebersatuan kita? Tidak. Kalau mengancam, sorry. Jadi dari awal kita harus sepakat. Apakah orang tua terlibat apa tidak kan tergantung kita juga sebenarnya, kesepakatan kita. Apakah itu mengancam kesatuan kita? Kedua, apakah itu mengancam kesetaraan kita? Karena tadi kan dari bahan kita malam episode kali ini bahwa laki-laki dan perempuan setara.
Apakah kalau orang tuamu bersikap seperti itu merendahkan saya? Tidak. Menganggap kamu lebih tinggi, misalnya kalau soal tadi karena kamu yang kerja lalu menganggap itu uang anakku. Berarti itu kita tidak setara. Kalau mengancam kesetaraan, saya bilang tadi, siapapun atau apapun kalau mengancam kesatuan, mengancam kesetaraan kita sebagai suami istri, mesti dilawan. Lawannya tentu nggak usah ditinju, nggak usah dihajar, tapi kita bilang sorry dengan segala hormat. Saya dengan segala hormat, papa mama, kalau bagian ini mohon maaf. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus ada pagar-pagarnya. Ya, jadi ada pagarnya. Tadi kan kalau dari topik kita malam ini, yaitu dia, apakah ini mengganggu kesatuan kita? Kalau intervensi itu membuat kita jadi tidak satu lagi, tidak utuh, saling curiga di antara saya dan istri, ya sorry. Kehadiranmu bukan membuat kehadiranmu kami tentu sambut. Kalau ini orang tua ya, kalau yang lain soal lain. Kehadiran papa mama kami sambut di rumah ini karena kami anak, dan itu tidak akan pernah berubah. Tapi kehadiran yang kami harapkan, kehadiran yang menolong kami semakin satu. Menolong kami semakin satu. Bukan membuat kami lalu malah sering curiga. Kamu tuh kalau udah ada mamamu aja, semua mamamu. Itu tidak menolong kami semakin bersatu. Apakah kehadiran papa mama itu membuat kami tetap setara enggak? Kalau misalnya kebetulan saya menikah dengan misalnya istri saya orang kaya, lalu orang tuanya mentang-mentang karena masih setarakah kami dengan perlakuan kalian papa mama terhadap rumah kami, terhadap rumah? Kalau itu sudah merendahkan salah seorang di antara kami, tak menempatkan kami setara, dengan segala permintaan maaf, ini harus dihentikan. Respek pada orang tua harus dijaga. Kalau nggak ada orang tua, kita nggak ada. Tapi kita harus mengatakan, kehadiran papa mama kami harapkan menolong kami semakin satu dan semakin setara. Tidak ada yang lebih rendah, karena kami satu tubuh. Tidak ada lagi yang dipisah-pisah di antara kami. Benar, ini bukan uang anakmu, itu uang kami. Ini bukan rumah anakmu, walaupun rumah ini dulu dari papa. Bukan, ini rumah kami sekarang. Itu Pak, nah itu kan Pak Arianus, maksudnya ini maksud saya pasangan muda nih, mempunyai persepsi, itu tadi dari pihak orang tua ya Pak ya. Terus dari pihak anak, tadi Bapak bilang kan itu dari pihak anak nih. Itu pemahaman Bapak udah benar-benar memahami arti kesatuan keutuhan ini ya. Tapi kan kenyataannya enggak. Kebanyakan masih itu yang tadi saya bilang, right or wrong, peraturan. Ya, ini sih saya sih berangkat baik ada beberapa yang saya lihat juga begitu Pak. Saya ngerti. Nggak berani mengatakan enggak, udahlah paling udahlah diemin aja. Biasanya begitu. Itu kan pengabaian terhadap pasangan sebenarnya, yang tanpa nanti kalau kita ngomong relasi, itu nanti relasinya diturun itu kalau mengabaikan pasangan. Ya. Nah karena itu memang kerja kita nggak pernah berhenti untuk membuat pencerahan. Gereja harus memberi perhatian yang besar terhadap ini. Sebab kalau ini tidak beres, suami istri nggak beres, ya segala sesuatu kacau. Gereja juga jadi kacau kalau pasangan suami istri jadi kacau, tidak terperhatikan, kacau. Jadi setiap kita yang sudah paham mengenai bagaimana semestinya, punya tanggung jawab misioner, ya, untuk mengkampanyekan, menolong supaya ini loh, kami udah menjadi satu nih. Kami satu. Dan satu artinya bla bla bla. Ya semestinya sih
Dalam bina-bina pranikah percakapan konseling mestinya ini harus khatam. Kalau nggak khatam gimana diberkati, wong you nggak paham hubungan kamu dengan dia, gimana boleh menikah? Ya, harus khatam. Kalau di depan ada persoalan muncul, ya dipanggil mestinya. Dipanggil bukan karena kita, bukan, diundang bercakap. Ya. Kalau misalnya saya memberkati pernikahan, ya, saya merasa bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau saya tahu ada persoalan, saya yang ngomong. Mereka datang ke saya terima. Walaupun saya bukan pendeta jemaat sekarang, masih ada yang suka. Pak Dianus ini masih ingat enggak kan? Udah lama juga kan? Mungkin saya berkati 20 tahun lalu, udah berubah juga wajahnya 20 tahun. Pak Dianus masih ingat enggak? Oh iya. Masih bisa ngomong, masih. Tanggung jawab merah. Ya. Dan sekali lagi bukan hanya pendeta, kita semua punya tanggung jawab untuk itu. Tapi kekhawatiran, kegelisahan Bu Grace saya ngerti, karena memang ya faktanya begitu. Ada yang lain? Ya, Pak Hadi. Iya. Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Iya, dari kacamata saya Pak, memang yang diuraikan Pak Arlianus maupun Ibu Esther, baik dari segi keimanan maupun realita, itu kita bisa mengerti Pak. Sekarang kita bisa mengerti. Tapi kalau saya lihat dari kacamata kita Pak, kita secara maksudnya masyarakat luas Pak. Kalau menurut saya itu Pak, yang Bapak terapkan itu hanya bisa berhasil kalau kita mulai dari edukasi dini Pak. Sebab saya melihat edukasi di Indonesia, khususnya di Indonesia, itu bayangkan Pak, dominasi orang tua itu sangat 99%, di mana human right dari anak itu hampir nggak ada Pak. Itu kenyataan Pak. Beda dengan kalau saya melihat kenyataan di Amerika. Di Amerika itu, yang saya lihat Pak ya, dari edukasi dini, dari sejak sekolah, itu hak dari seorang anak itu dijunjung tinggi. Kalau di kita, ada nggak coba yang berani begini, ngelawan sama mamanya anak? Anak selalu salah. Itu kenyataannya Pak. Jadi memang rada susah. Menerapkan ini tidak mudah. Tidak mudah. Jadi misalnya tadi, memang benar secara teori bahwa itu kita otomatis dengan suami istri itu memang dari sananya harus digatukan gitu. Jadi itu memang ada missing. Jadi missingnya itu harus ditemukan. Itu secara rohani begitu. Tetapi secara realita Pak, itu dominasi orang tua itu masih dirasakan. Terutama di negara kita, Indonesia. Dibandingkan dengan Amerika beda jauh Pak. Karena kan saya lihat edukasi yang saya lihat di cucu saya itu bener-bener hak dari anak itu dihargai penuh. Kalau di kita, coba aja Ibu Esther bisa lihat sendiri kenyataannya. Jadi dominasi terutama ibu itu besar sekali terhadap anak, apalagi terhadap anak laki. Itu poin kedua. Poin kedua Pak, yang saya melihat Pak, kesulitan lain Pak, di samping yang tadi edukasi. Jadi maksud saya edukasi dari dini itu perlu buat orang tua juga dicanangkan. Setiap orang tua. Yang kedua Pak, kalau saya melihat Pak, salah satu kesulitan utama yang saya lihat Pak dari terjadinya sampai perceraian apa segala macam Pak, justru timbul dari orang yang berada Pak. Apalagi misalnya pihak laki itu lebih berada, di mana kita sebagai anak kadang-kadang karena haknya dirampas dari kecil, itu nggak bisa ngelawan, didominasi dalam menentukan keutuhan keluarga ini. Nah ini menurut saya kenyataan ini yang harus mulai sedikit-sedikit kita tanamkan di edukasi dini, di pendidikan di Indonesia.
terutama mulai diterapkan di sekolah minggu barangkali. Jadi kita bisa menghormati human right dari seorang anak. Saya yakin di Indonesia human right-nya nggak ada. Saya berani jamin itu karena saya ngalami gitu. Gimana? Ya, terima kasih Pak Hadi. Jadi dua hal kan tadi kan, aspek pendidikan sama kultur sebenarnya kan yang tadi Pak Hadi sampaikan. Saya sependapat dengan Pak Hadi bahwa memang kalau kita ingin yang semestinya ini mewujud dalam relasi suami istri, maka upaya penyadaran itu mesti diberikan sejak dini. Sejak dini itu kan sebenarnya gini, kan ada 3 lembaga nih Pak, lembaga pendidikan formal, gereja, dan keluarga. Sebenarnya yang paling penting itu di keluarga sebenarnya. Di keluarga itu yang paling memegang peranan. Bagaimana dia melihat, bagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya, itulah nanti yang akan membuat dia bisa bersikap seperti apa kepada pasangannya ketika dia sudah menikah. Saya sih agak optimis lah tentang ini ya, karena kalau lihat anak-anak muda sekarang yang menikah ya, punya anak-anak kecil, mereka sudah berada pada tingkat pemahaman yang tinggi. Saya berharap Bina Pranika yang sudah kita kerjakan udah lebih dari 20 tahun ini ya, misalnya ini, saya berharap itu kan ini kalau di Bina Pranika, hal-hal semacam ini kan kita tekankan sebenarnya. Kita berharap mereka produk dari Bina Pranika itu, meskipun mereka mendapat perlakuan dari orang tua mereka secara berbeda, tapi pendidikan di Bina Pranika ini ditambah dengan informasi yang semakin banyak sekarang, membuat mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan menghargai anak-anak. Jangankan yang lebih muda dari kami, dia seusia kami aja, anak-anak kami udah begitu tuh. Jangankan di hal-hal umum, di bidang teologi saja, ajaran gereja saja, belum tentu papanya yang pendeta benar. Bisa didebat sama anak saya, dan bisa tidak sependapat dengan saya, anak saya. Dan it's okay. Ya, bahwa dia punya pendapat tertentu, ya, kan berbeda, bukan bertentangan. Dia tidak mesti sama dengan pandangan saya. Ya, walaupun ada prinsip-prinsip tertentu. Jadi, saya agak optimis, tapi betul yang Pak Hadi katakan. Memang perlu masuk dalam kurikulum. Saya bilang sekolah minggu, tetapi yang utamanya ini di rumah. Nah, kalau di rumah berarti parenting sebenarnya. Ya. Bagaimana parenting dilakukan sehingga menolong orang tua karena sekali lagi nggak ada sekolahnya nih menjadi orang tua, sama nggak ada sekolahnya menjadi suami, nggak ada sekolahnya menjadi istri. Nah, nggak ada sekolah formal. Kalau ada formal mereka bisa belajar. Apalagi di Indonesia masih sedikit sekali yang memberi perhatian. Nah, ini mesti digalakan oleh gereja-gereja. Itu yang pertama. Yang kedua soal kultur tadi kan, karena memang kita paternalistik ya. Dan sekali lagi kita kan sifatnya bukan hanya laki-laki, tetapi kita tuh masyarakat yang memberi tempat pada orang-orang yang lebih tua. Ya. Apalagi kalau itu orang tua. Ya. Nah, karena itu menurut saya sih tidak bisa terlalu secara keras dilawan menurut saya. Itu akan perlawanan yang keras hanya akan menimbulkan sebenarnya perlawanan yang lebih keras juga. Jadi pelan-pelan atau kalau mau lebih kasar misalnya ya tunggulah ketika mereka sudah nanti tidak ada kan akan berubah. Itu waktu paling lama begitu. Kita tunggulah generasi ini bertukar. Tetapi saya percaya para orang tua zaman sekarang juga udah mulai belajar, orang tua yang anak-anaknya udah pada menikah sekarang juga udah banyak yang belajar sebenarnya. Saya misalnya ketika memimpin sebuah pertemuan ini Pak Sutri senior, isunya memang relasi menantu mertua waktu itu. Lalu ada seorang ibu mengatakan begini, kan saya ngomong gini. Lalu dia bilang, Pak Arlianus sudah berubah sekarang Pak Arlianus. Nih saya ini kan punya menantu, udah punya cucu, ya. Bukan menantu yang takut sama saya kalau zaman sekarang, Pak. Mertua yang takut sama menantu, ya. Kalau dulu mertua saya lihat saya aja, saya udah gimana gitu ya. Sekarang enggak. Saya mau gendong cucu saya aja, atau kalau cucu saya sama bawa main ke rumah saya aja, mesti izin menantu saya. Kalau menantu saya tidak izin, saya nggak boleh, Pak. Ya. Jadi saya ini termasuk yang paling
menderita hidupnya. Dulu kepada mertua saya dalam tanda kutip ditakut sama mertua, udah punya menantu, saya takut sama menantu. Kapan saya nggak takutnya? Jadi sudah ada perubahan yang menggembirakan. Walaupun sekali lagi mungkin ini masih di perkotaan-perkotaan, ya. Tergantung tingkat pendidikan, ya. Tapi kita percayalah, bersamaan dengan semakin akses semakin terbuka, kita percaya ini akan semakin menjadi baik. Dan tadi kan yang tekanan Pak Hari dan dari bahan kita ini, bahwa ya anak mesti tahu kalau kamu udah menikah, kamu punya hak. Harus hormat sama orang tua, tapi rasa hormat pada orang tua tidak boleh bukan berarti membiarkan orang tua merusak hak-hak yang ada di antara kalian berdua. Tapi sekali lagi tetap hormat sama orang tua. Bagaimanapun, seperti apapun orang tuamu, ia tetap orang tua. Begitu Pak Hadi. Ada lagi? Kalau enggak kita mau ke pertanyaan yang sharing, ya. Pak Niko yang sudah itu tadi udah membaca itu, dan terima kasih tadi Pak Niko mengerasi satu pertanyaan tadi, ya. Bagaimana kita membangun atau mewujudkan, ya, bagaimana kita membangun atau mewujudkan dan merawat prinsip kesetaraan dalam pernikahan kita. Mungkin yang muda-muda, dan yang muda-muda ternyata yang muda-muda cuma yang paling muda berarti ya Maria Michelle, ya. Malam ini nih, karena Dennis sama Andreas, Dennis, Natalia, Andreas nggak datang. Gimana menjaga kesetaraan? Kesetaraan kita memang selalu nganggap kita sama, ya, nggak ada yang itu, nggak, emang kita dari keluarga yang mungkin bisa dibilang setara sih, Pak Rianus. Jadi memang nggak ada terlalu banyak masalah sih untuk soal kesetaraan sih kita berdua, karena memang nggak ada yang jomplang tinggi, bangsnya satu kaya banget, satu susah banget tuh, enggak. Kita memang sih bisa dibilang keluarga kita berdua, dari papa mama kita berdua nggak terlalu jauh dan hampir sama, jadi itu bukan suatu masalah juga buat kita. Jadi saya sama dia pun itu dari soal ekonomi, dari soal gaji pun bisa dibilang kita setara gitu loh Pak Rianus. Jadi baik dari soal ekonomi gitu ya, karena ekonomi kita pun sama. Terus jadi saya di rumah walaupun sebagai ibu rumah tangga juga bekerja, tapi dia pun sebagai suami walaupun dia bekerja di rumah juga masih bantu kerjaan saya gitu. Jadi menurut saya jaga anak pun sama gitu. Kita punya tugasnya masing-masing. Jadi buat kita hal untuk kesetaraan sih nggak gitu bermasalah sih Pak Rianus. Oke. Jadi kan artinya prinsipnya dulu kan sudah kalian pegang. Ya, dan itu ditopang oleh misalnya karena tidak ada perbedaan-perbedaan yang terlalu tinggi. Tapi andaikan ada perbedaan yang terlalu tinggi pun, misalnya pendidikan, misalnya kalau ada ya perbedaan tadi ekonomi, andaikan itu ada pun sebenarnya itu tidak boleh mengganggu prinsip kesetaraan. Ya. Kalau ada orang-orang yang berpikir bahwa urusan rumah tangga, urusan mendidik anak itu tanggung jawab perempuan, gimana respon? Gimana menurut Anda, Ibu Bapak, rekan Pak Sutri? Ada yang beri pandangan? Kalau mengajar itu lebih banyak kepada ibu. Bagaimana makan, berpakaian, sekolah, dan itu ada periodenya. Jadi itu sampai mungkin SMP, SMA. Setelah itu proses mendidik itu lebih banyak ke ayah. Tentang bagaimana memandang hidup, bagaimana sekolah, bagaimana bisnis, bagaimana memilih pekerjaan, sosial. Itu pengalaman kami sih begitu, Pak. Jadi ibu mengajar dan nanti peran ayah lebih banyak di mendidik, dan itu lifetime, lebih panjang durasinya. Itu pengalaman kami. Dan di firman Tuhan juga kelihatannya juga begitu sih Pak.
Ini mungkin karena itu kan kesepakatan Pak Yosi dan Ibu Lea karena memang Ibu Lea sejak anak-anak adalah berkonsentrasi sebagai berkarir sebagai ibu rumah tangga, dan Pak Yos lebih banyak kerja di luar. Andaikan Ibu Lea adalah seorang businesswoman yang sukses, mungkin urusan bisnis juga bisa diajarin sama dia kan sebenarnya. Andaikan Ibu Lea seorang misalnya presiden direktur di perusahaan multinasional, mungkin dia bisa juga memberikan pendidikan kepada anak-anak di bidang bisnis. Tapi ini kan pembagian yang sudah disepakati oleh Pak Yos dan Bu Lea, dan itu oke, ya. Ada yang lain? Tambahan sedikit, Pak. Ya, Jadi ya. dulu Ibu Lea juga bekerja sebagai karyawan di kantor juga, berangkat pagi, pulang malam, itu sama juga sampai anak-anak remaja, kurang lebih gitu. Jadi kalau di Amsal itu dikatakan, hai anakku, dengarkan didikan ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Itu yang saya pahami, dan secara automatically anak-anak kami kalau sudah dewasa tanya tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang sekolah, nggak ditanya, tanya ke saya. Tapi kalau mau makanan, mau pakaian, sakit perut, automatically sampai sekarang juga dia tanya ibunya. Itu pengalaman kami sih, Pak. Itu aja, Pak, tambahannya. Ya, itu karena kan tadi sekali lagi kan dari soal keterampilan, kesepakatan. Kalau saya misalnya, kalau anak saya tanya tentang bisnis, dia tanya ke ibunya. Nanya ke saya nggak jalan, nanya bisnis ke saya nggak jalan. Dia nanya Esther, ini gimana nih? Nanya ke saya, dia tanya ke saya mengapa? Ya karena diantara kami yang dia lebih ngerti urusan, ya dia ibu rumah tangga, tapi dia belajar tentang itu gitu, investasi misalnya, ya dia belajar. Saya investasi nggak ngerti saya, ya. Jadi walaupun saya laki-laki, bapaknya, kalau anak saya diskusi tentang investasi ini gimana sih? Kalau ini gimana? Nggak pernah nanya ke saya, Pak ini gimana Pak? Nggak pernah pasti ke Esther, karena saya nggak ngerti urusan itu. Ya. Dan ketika itu ditanya pada Esther, saya nggak merasa diri jadi minder. Waduh gila nih, anak saya nggak nanya-nanya ke saya, masa Esther? Enggak juga, karena memang ya dia lebih mengerti urusan itu. Jadi sekali lagi yang penting ialah bahwa urusan anak-anak itu bukan urusan dia, bukan urusan saya. Itu urusan kita berdua. Bahwa ada pembagian seperti Pak Yos dan Bu Lea, oke, no problem. Ya, bisa saja. Tapi, anakmu tuh kencing, anakmu kayak nggak ikut bikin aja. Ya. Ya, jadi oke, kalau anak saya lagi misalnya kecil masih lagi ngompol, ya kalau pas saya yang dekat ya saya yang urus kalau saya di situ. Ya, bukan saya nggak ada di situ tapi mana nih lagi kencikan, itu namanya itu yang tadi yang mau saya katakan. Dan yang Pak Yos tadi bilang kan bukan seperti itu, tapi sekarang anak-anak, karena mereka udah tahu tuh, anak-anak sudah tahu, nggak usah dibilangin. Kalau tanya gini ya ke papi lah, sama kayak anak saya kalau tanya ini ke mama, walaupun tanya ke papa urusan bisnis mah ini nggak ngerti sih papa kayak gitu. Tanya papa soal Alkitab, nah boleh dah ya. Bahkan istri pun tanya Alkitab, tanya ke saya juga. Jadi anak-anak ngerti. Dari mana mereka ngerti? Dari kita memperlihatkan diri kepada mereka. Jadi anak-anak paham, oh papi ini kalau urusan pekerjaan, bukan mami. Ya, kalau urusan sakit perut, ya papi nggak tahu obatnya ada di mana kelihatannya. Jadi ya, oke. Terima kasih Pak Yos sharingnya. Pak Arlianus, saya tambahkan sedikit. Oke, Pak Adi. Ini sharing pengalaman pribadi, Pak. Khususnya kalau anak-anak itu sekolahnya di luar negeri, Pak. Di mana dia punya hak itu dipenuhi. Harus bukan dipenuhi, harus dihargai. Jadi sekarang kita kadang-kadang menghadapi saat ini, Pak, mereka pengennya equal, Pak, equal. Jadi misalnya anak saya pengennya begini, Pak, ditreat sama saya begini. Itu istrinya tidak terima, Pak.
dia minta di treat yang sama. Jadi kadang-kadang ini sharing, jadi perlu diperhatikan juga buat orang tua gitu. Terutama kalau anak-anak yang sekolah di luar negeri, mereka menuntut equal. Itu penting Pak, perlu diperhatikan. Jadi kita ini dari pengalaman pribadi Pak, jadi kita jadi belajar banyak dari situ. Itu tambahan aja Pak, sedikit. Baik, makasih Pak Hadi. Siapa lagi tadi? Bu Tina. Bu Tina. Percakapan ini walaupun 1 jam lebih, sepertinya jadi merecall semua memori dari anak-anak kecil sampai sekarang udah punya anak-anak, udah punya cucu-cucu yang remaja Pak. Jadi kalau buat kami sih memang anak-anak itu, tapi saya nggak tahu nih jadinya campur ya Pak ya, mungkin ini nyinggung yang tadi bukan yang sekarang juga. Jadi kalau buat kami sih memang anak-anak dari kecil, karena memang anak laki sih kali ya, mereka tuh apa itu anak saya aja ya, pokoknya dari kecil juga udah suka punya pendirian sendiri Pak. Jadi ya bisa dikata berani lagi. Itu anak saya yang besar, belum sampai umur 3 tahun kalau nggak salah, baru 2 tahun lebih. Papanya beli jaket bagus dari Jepang, kemudian sama dia digunting. Kemudian waktu digunting saya tanya, aduh Ivan kenapa digunting? Terus dia bilang, kan ini baju Ivan, kenapa nggak boleh? Saya kaget juga, lah ini anak kok ngomong kok ini baju dia. Itu saya nggak pernah lupa tuh. Kemudian anak saya yang kedua juga umur 6, saya ingat kok kalau misalnya saya tinggal di Cipanas, kalau saya suka pergi ke Cianjur, terus saya bilang, ayo ikut sama Mami. Enggak, Ipit nggak mau. Terus dia diam sendirian di rumah, padahal waktu itu nggak ada pembantu. Jadi memang, jadi Dilo karena pabriknya deket, suka bolak-balik. Jadi kalau anak-anak saya memang dari kecilnya udah suka ungkapin siapa dirinya. Kemudian kalau sama Dilo, karena Dilo emang orangnya lebih pendiam, nggak berapa banyak ngomong. Kalau sama saya sih berani tuh mereka ngelawan. Tapi ya kalau dulu sih mungkin saya masih muda kali saya marah ya. Tapi kalau terus belakangan kan saya kerja kemudian jadi sibuk, memang sedikit terbalik-balik sih fungsi di rumah. Nah, terus kalau itu dilanjutkan sampai sekarang, memang benar sih kalau anak-anak yang sudah berkeluarga, kebetulan anaknya kan laki-laki dua-duanya, ya memang istri-istri mereka ya perempuan-perempuan yang juga mandiri. Jadi kalau Pak Dilo sama saya ya memang menempatkan mereka ya setara aja sama kita. Jadi dalam arti kata gimana ya? Jadi memang perlu sekali sih pengertian daripada orang tua. Saya selalu menganggap bahwa anak-anak saya itu malahan jadi guru saya yang terbaik kali. Karena mereka memang ya seperti yang Pak Hadi ngomong tadi, kalau udah dapat, sebenarnya sih nggak usah keluar negeri juga. Di sini juga mereka juga memang seperti itu ya. Tapi kalau kami sih berpikir karena kami sayang sekali sama anak. Sebenarnya sih sayangnya sih sama anaknya sendiri dulu yang nomor 1. Tapi karena kami sayang, jadi kami kan nggak mau dia sampai ribut gitu loh Pak misalnya. Ya jadi kami yang belajar menahan diri. Jadi menahan diri tetapi dibalikkan kembali kepada bahwa karena kami sayang sama anak itu gitu loh Pak. Terus ayat yang sangat menolong saya terutama adalah kebetulan karena anaknya laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya.
Jadi saya pikir ya sudahlah, emang di Alkitab juga udah dibilangin anak-anak meninggalkan orang tuanya dan jadi satu sama istri, ya sudahlah, memang dari sononya udah begitu. Kemudian masalah misalnya besan, apakah lebih perbedaannya jauh atau tidak dengan kami? Ya kalau di kami sih memang berbeda sih, berbeda dan juga ya katakan aja mereka lebih daripada kami. Dan juga kebetulan kedua mantu saya itu memang dari keluarga yang sangat dekat dengan keluarganya gitu loh Pak. Dekat sekali gitu. Waktu permulaan sih kaget-kaget juga sih. Oh begitu ya. Tapi kalau lama-lama saya pikir, ya sudahlah, biarin aja lah. Begitu juga boleh aja, nggak apa-apa. Misalnya aja, kalau Christmas misalnya, maka biasanya kan kami dari kecil anak-anak selalu Christmas Eve sama kami. Tapi sekarang Christmas Eve kok selalu dengan pihak orang lain gitu. Terus baru hari Christmas-nya sama kami. Terus belakangan kami pikir-pikir lagi, jadi dibalik aja mikirnya Pak, kalau dari segi orang tua. Ya sudahlah, jadi kalau beda cuma satu malam, satu siang, jadi kenapa? Begitu juga kalau misalnya tahun baru Chinese. Biasanya kan kalau malaman itu di keluarga laki, baru besokannya di keluarga perempuan. Tapi ternyata kami dapat mantu-mantunya terbalik. Karena yang satu memang di Taiwan, satunya lagi di sini, dan selalu memang orang tuanya dari dulunya selalu begitu dan mengadakan acara gitu loh Pak. Ya kami sih diundang, bukannya enggak. Tapi kalau buat saya sama Pak Dilo, jadi udahlah, no big deal gitu. Nggak apa-apa lah, biar aja. Juga misalnya dalam keuangan misalnya. Terus terang aja kami sih merasa Pak Dilo dan saya sudah membesarkan anak-anak sampai menikah ya dengan cukup menurut ukuran kami cukup layak lah. Nah, tapi kalau sesudahnya itu apakah ada dicampuri atau tidak dicampuri dari pihak besan ataukah dari kami, kalau kami sih pokoknya ya kalau kami bisa dan pokoknya kami sesuaikan aja lah. Kalau kami bisa ya oke, kami bisa apa. Tetapi kalau dari pihak yang belah sono misalnya mau berbuat apa, ya silahkan aja gitu loh, nggak terlalu jadi pemikiran kami. Karena kami pikir ya udah sama-sama dewasa dan juga ya sudah mestinya kali begitu Pak. Jadi kalau buat kami sih ya sekian jauh dengan pertolongan Tuhan, ya fine-fine aja. Seperti kemarin, kebetulan kan kemarin anniversary kami. Terus udah begitu, pagi-pagi nih anak-anak nggak ada yang telepon. Anak, mantu, cucu kagak ada yang telepon. Malahan ex pacarnya anak saya yang telepon saya. Kasih selamat. Terus saya ngomel ke Dilo, saya bilang, aduh, ini anak ini masih ingat kita anniversary. Anak mantu kagak ada yang nelpon. Terus Pak Dilo bilang, kecewa dong. Ya, saya bilang saya sih nggak kecewa lah. Oh, ngapain kecewa? Cuma saya seneng aja. Ini kok ex masih ingat. Saya bilang gitu. Terus jam 10 atau jam 11 mereka telepon. Terus saya bilang, coba terka siapa yang telepon mami nomor 1. Terus saya bilang itu tuh loh yang di Australia. Terus mereka tahu. Jadinya ya udah jadi bahan lelucon. Begitu aja Pak. Mungkin juga karena Pak Dilo sama saya orang-orang yang ordinary gitu ya Pak ya, sangat-sangat biasa dan simple. Jadi ya begitu pengalamannya juga simple-simple aja kali Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua atas partisipasi dan sharing-sharing yang berharga ya tadi Pak Yos, Bu Lea, bagaimana mereka membagi peran di rumah kepada anak-anak, lalu pengalaman-pengalaman berharga dari yang udah senior Pak Ade, Bu Grace, Pak Dilo, Butina, juga tadi dari Lambert ya,
itu Maria, Michelle, yang no problem soal kesetaraan karena kami memang setara, ya. Kami senang mendengar itu dan harus dijaga terus. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara pernikahan bahagia dalam episode kali ini rekan Pasutri. Terima kasih kepada komunitas Pasutri by Jim yang telah berpartisipasi dalam acara pernikahan bahagia kali ini. Terima kasih juga kepada semua rekan Pasutri yang sudah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Mari terus saling menyempurnakan, menjaga kesetaraan, menjaga kesatuan kita sebagai suami istri dan tak membiarkan apapun atau siapapun untuk mengganggu keutuhan kita dan kesetaraan di antara kita sebagai suami istri, sehingga dengan demikian pernikahan bahagia yang Tuhan telah sediakan bagi kita dapat terus menjadi milik kita. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Saya meminta Maria untuk memimpin dalam doa. Maria, silakan. Mari kita dalam doa. Bapak yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kalau malam hari ini ya Bapak, di tengah semua kelelahan kami, aktivitas kami masih boleh bersama-sama berkumpul, berbagi cerita dan berbagi tips untuk terus bisa mempertahankan pernikahan kami untuk tetap indah, bahagia dan kudus di hadapan Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk Pak Arlianus dan juga Chester yang boleh memimpin acara pada malam hari ini. Mampukan kami ya Bapak untuk dapat menjaga pernikahan kami sampai ajal menjemput kami, agar kami selalu bisa setia satu sama lain terhadap pasangan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan sisa malam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mau pimpin dan jaga kami senantiasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita. Salam bahagia dari kami. Saya Pendeta Arlianus dan istri saya Esther Kristiana. Sampai jumpa dalam episode akan datang di Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.